Yang terakhir ini di halaman Kitabu Adabil Ulfa wal Ukhuwah halaman 285 dalam Ihya juz 2. Di kitab saya juz 2. Mungkin kalau beda cetakan yang jelas ikut Kitabu Adabil Ulfa wal Ukhuwah. Di sini diterangkan oleh Imam Ghazali dengan beberapa riwayat yang disebut al-jiranu salasatun. Bertetangga itu ada 3. Jarun lahu hakun wahid, ada tetangga yang punya hanya 1 hak. Wa jarun lahu haqqani wa jarun lahu salasatu hukukin. Terus beliau cerita yang punya 3 hak itu ya tetangga, ya seagama, ya masih ada hubungan kerabat. Yang punya 2 hak ya tetangga, ya seagama. Terus wa amal ladzi lahu haqqun wahid fal jarul musyrik. Yang punya hak 1 itu tetangga yang beda agama. Jadi intinya tetap dikasih hak meskipun beda agama. Sampai diantaranya disebutkan juga di halaman 287. Imam Ghazali ngendikan beliau berfatwa dan beliau bercerita Rawahu Umar bin Syu'aib an Nabi an Jaddih anin Nabi. Terus qala Mujahid kuntu inda Abdillah bin Umar wa ghulamun lahu yaslahu syatan faqala ya ghulam idza salakhta fabda bijarinal yahudi. Abdullah bin Umar itu sedang memasak kambing atau itu pembantunya ini sedang nguliti kambing. Itu pesannya Abdullah bin Umar ya ghulam idza salahta fabda bijarinal yahudi, nanti jangan lupa tetangga kita yang Yahudi. Ini di Ihya halaman 287. Hanya cerita kebaikan. Jadi cerita-cerita perang itu ya karena kita diperangin, tapi ya kalau kita dibaikin ya baik, itu ajaran Islam. Hatta qala dzalika miraron. Faqala lahu lima taqulu hadza. Ini pembantunya juga enggak langsung menerima. Kenapa? Saking enggak mau nerimanya diulang-ulang lagi oleh Abdullah bin Umar. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yusina bil jar hatta khashina annahu sayuwarrithu. Kenapa engkau melakukan itu ya Abdullah bin Umar? Terus beliau menjawab, Rasulullah itu selalu berpesan untuk berbuat baik sama tetangga. Tadi kita tahu kalau tetangga punya 3 hak berarti seagama, ada hubungan kerabat, hakul jar berarti 3. Ada yang seagama dan tidak punya hubungan kerabat berarti punya 2 hak, yaitu 1 agama dan kerabat. Ada yang punya 1 hak saja, ya tidak keluarga, tidak seagama, tapi karena tetangga itu juga tetap punya hak. Dan itu pun masuk kategori lam yazal yusina bil jar, termasuk orang-orang yang harus kita baikin. Ya kalau di Qur'annya kayak tadi ya, qatilul ladzina yuqatilunakum, boleh merangi ya yang merangi kita. Udzina lil ladzina yuqatalun, diberi hak merangi ya sama yang merangi kita, bukan yang tidak merangi kita. Terus waqala Hisham kanal hasanu la yara ba'san antut imal jarul yahudiyya wan nasraniyya min udkhiyatik. Bahkan sebagian ulama di sini disebut Hasan Basri berpendapat kalau berkorban, kalau punya tetangga Yahudi yang butuh enggak apa-apa dikasih dagingnya. Ini di halaman Ihya 287 juz 2. Jadi dari cerita-cerita itu dan referensi-referensi itu, teman-teman di Jerman tidak usah khawatir lah kalau kiai-kiai kayak kita itu berfatwa nggak boleh berkomunitas internasional nanti takut begini ndak lah. Kita bacanya ya sama seperti yang dibaca Profesor Kures, sama yang dibaca guru-guru kita. Jadi itu kalau boleh dikatakan sumbangan saya lah, bahwa di kita di pesantren itu ajaran-ajarannya juga seperti itu. Dan tadi beberapa kita saya sebutkan halamannya supaya bisa dicari, supaya tidak kelihatan hoax, juga tidak bikinan saya gitu, supaya jelas itu. Dan saya mohon maaf karena nggak bisa ngikuti sampai selesai, tapi saya ngapresiasi, semoga jadi syawal yang baik. Minal aidin wal faizin. Minal aidin artinya kita kembali menjadi ahli surga. Saya termasuk yang sependapat dengan kitab yang saya baca. Dulu kita ini ahli surga karena Nabi Adam lahirnya di surga dan diciptakan di surga. Karena satu kesalahan beliau harus kembali ke bumi. Dan setelah puasa itu selesai dan diterima, kita kembali ke ahli surga lagi. Maksudnya disebut minal aidin, kita kembali lagi berstatus sebagai ahli apa? Surga. Dan itu dimulai dari saling memaafkan. Karena yang menghalangi masuk surga itu hak adami. Manusia itu kan paling kikir untuk memaafkan orang lain. Padahal kalau hak adami belum selesai itu Allah tidak mau memaafkan. Makanya syaratnya masuk surga harus kita saling memaafkan. Dengan cara seperti itu insya Allah kita minal aidin wal faizin. Jadi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf karena saya tidak bisa ngikuti sampai selesai karena saya harus ngaji. Karena bukan papa ya, memang harus. Andai kan sunat itu mungkin saya tinggalkan.
Mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ada bodoh yang benar-benar enggak ditoleransi Allah Ta'ala, yaitu bodoh tentang Tuhan ya. Kita dikasih nikmat Allah, dikasih bumi untuk dipakai tanpa bayar, dikasih oksigen. Kemudian kita bodoh enggak tahu yang memberi siapa, itu kan bodoh betul. Tapi lebih merusak lagi ketika enggak ngerti mengklaim dirinya sebagai ngerti, karena itu artinya kan sesuatu yang harusnya larangan dimengerti. Gara-gara kamu bilang itu ilmu, itu terus diilmukan. Jadi sesuatu yang salah tapi diilmukan, itu lebih ngeri karena menyesatkan. Saya beri contoh misalnya begini ya. Kita di pondok itu kan ngaji jelimet lah. Jelimet itu ya detail ya. Sehingga kita tahu lah bodoh yang paling enggak ditoleransi itu bodoh tentang Allah. Sehingga ketika pertama kita ngaji awalu wajibin alal insan ma'rifatullah. Pertama yang harus kita tahu itu Allah. Kita sebagai warga negara Indonesia saja tahu presidennya siapa, bupati kita siapa. Masa di buminya Allah tidak tahu yang bikin siapa, itu kan kebangetan. Itu bodoh, itu merusak. Terutama bodoh dalam hal-hal yang harus ngerti, yaitu tadi ma'rifatullah. Tapi juga ada yang lebih fatal lagi, tidak ngerti tapi menyesatkan dengan klaim ngerti. Itu yang umat Islam zaman Imam Ghazali itu selalu mengingatkan bahayanya filsafat yang menyesatkan. Misalnya teori tentang Tuhan. Tuhan itu logos terus begini itu jeluwimet. Sampai yang dengarkan aja nggak paham. Yang ngomong juga masih nggak paham, apalagi yang mendengarkan. Tapi itu kan mengkaburkan teori Tuhan yang sejelimet itu. Padahal Tuhan bisa ditemukan dengan cara yang mudah. Tuhan itu siapa? Yang pokoknya yang menciptakan langit bumi itu namanya Tuhan. Tuhan itu siapa? Yang wujudnya paling awal itu namanya Tuhan. Tapi gara-gara diberi penjelasan seakan-akan jelimet ilmiah, padahal itu nggak benar, itu hanya nggak benar. Nah, itu lebih ngeri lagi karena orang akan bertuhan dengan cara yang salah. Ya kira-kira gitulah contoh ekstrimnya. Terus saya gimana? Terus saya nambahi tadi. Udah cukup ya? Akhir penutup permintaan dari kawan-kawan untuk berdoa, Gus. Oh iya. Ya, untuk kami-kami yang di sini. Ya, karena Prof. Siap tadi juga sudah melimpahkan panjenengan. Oh ya. Terus saya menambahkan sedikit tentang yang didawuhkan Pak Quraisy tadi. Memang di terakhir dawuhnya Nabi, kamu harus berbuat baik. Kalau nggak bisa ya Rasulullah, mendukung yang baik. Kalau nggak bisa ya Rasulullah, Nabi terakhir ngendikan takufu syarroka anin nas fa innahu sadaqatun minka ala nafsik. Potensi kejahatan kamu jangan menimpa orang lain, itu ya bagian dari sedekah kamu. Jadi takufu syarroka anin nas fa innahu sadaqatun minka ala nafsik. Jadi misalnya bawaan kita baru nggak mood, bawaan kita baru ingin emosi, ya sebaiknya jangan ketemu orang, nanti bawaannya cemberut. Tapi kalau bawaan kita sedang baik, ya sudah nggak apa-apa ketemu orang itu. Jadi ya, diukur-ukur sendiri lah gitu. Makanya kalau sedang jatuh tempo kredit, banyak utang, tidak usah keluar. Nanti bawaannya ketemu orang marah ya kira-kira gitu. Ya dihitung-hitung sendiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim.